Info terupdate pagi ini tanggal 3 April tahun 2026. Informasi terbaru cek penerima PKH April tahun 2026. Resmi cair lagi, simak daftar lengkapnya sekarang. Nah, berikut informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TV-ku PKH ini. Sobat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel TV-ku PKH ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel TV-ku PKH ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya. Aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel TV-ku PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial, sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Kabar gembira bagi jutaan keluarga penerima manfaat, KPM, di seluruh Indonesia, program bantuan sosial PKH kembali dicairkan pada April tahun 2026. Pemerintah melalui Kementerian Sosial, Kemensos, telah merilis daftar penerima terbaru, memastikan kelancaran distribusi bantuan bagi kita semua. Penting sekali bagi kamu untuk segera cek penerima PKH April tahun 2026 agar tidak ketinggalan informasi penting ini. Memahami program PKH di tahun 2026. Program Keluarga Harapan, PKH, merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di tahun 2026 ini, fokus PKH semakin diperkuat pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Tujuan utamanya adalah memastikan keluarga rentan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki akses lebih baik terhadap layanan publik. Berdasarkan data terbaru yang dirilis Kemensos pada tanggal 23 April tahun 2026, PKH terus beradaptasi dengan kondisi sosial ekonomi terkini. Mekanisme penyalurannya pun terus disempurnakan demi transparansi dan efektivitas. Kita semua diharapkan proaktif dalam mengikuti setiap informasi resmi yang dikeluarkan. Syarat utama menjadi penerima PKH 2026 terbaru. Untuk dapat menerima bantuan PKH di tahun 2026, ada beberapa kriteria utama yang wajib dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat. Kriteria ini telah diperbarui berdasarkan evaluasi program sebelumnya dan kondisi ekonomi nasional terkini. Memastikan kamu memenuhi syarat adalah langkah awal yang krusial. Pemerintah menegaskan bahwa penerima harus terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, yang dikelola Kemensos. Selain itu, keluarga tidak boleh termasuk dalam kategori ASN, TNI, Polri, atau memiliki penghasilan di atas batas yang ditetapkan. Setiap KPM juga harus memiliki komponen PKH seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, atau penyandang disabilitas. Langkah mudah cek penerima PKH April tahun 2026 lewat online. Di era digital ini, kemudahan akses informasi menjadi prioritas, termasuk untuk cek penerima PKH April tahun 2026. Kemensos telah menyediakan platform online yang sangat mudah digunakan untuk memeriksa status kepesertaan kamu. Proses ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan koneksi internet. Memanfaatkan teknologi ini akan sangat membantu kita menghemat waktu dan tenaga. Pastikan kamu memiliki nomor induk kependudukan, NIK, atau data wilayah yang lengkap untuk memulai pengecekan. Ikuti langkah-langkah berikut untuk melihat apakah nama kamu terdaftar sebagai penerima. Buka situs resmi cekbansos.kemensos.go.id melalui peramban di ponsel atau komputer kita. Pilih provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan desa, kelurahan sesuai alamat domisili kamu. Masukkan nama lengkap sesuai KTP dan kode CAPTCHA yang tertera pada layar. Klik tombol, cari data, untuk melihat hasil pencarian status penerima PKH. Jika nama kamu terdaftar, akan muncul informasi detail mengenai jenis bantuan dan status pencairan. Informasi yang ditampilkan meliputi nama KPM, usia, dan status bantuan PKH. Pastikan data yang kita masukkan sudah benar agar hasil pencarian akurat. Jadwal pencairan PKH tahap 2 bulan April tahun 2026 yang perlu kamu tahu. Pencairan PKH di tahun 2026 dilakukan secara bertahap sepanjang tahun, dan untuk bulan April ini, kita memasuki tahap 2. Berdasarkan pengumuman resmi dari Kemensos pada tanggal 22 April tahun 2026, jadwal pencairan telah ditetapkan untuk memastikan distribusi yang merata.
Penting bagi kita untuk mengetahui periode ini agar dapat mempersiapkan diri. Pencairan untuk tahap 2 telah resmi dimulai sejak tanggal 24 April tahun 2026, dengan prioritas penyaluran di beberapa wilayah yang sudah siap. Kita bisa memantau terus informasi dari pendamping PKH atau situs resmi Kemensos untuk detail lebih lanjut. Pastikan rekening kamu aktif dan terdaftar. Komponen bantuan PKH 2026 dan nominalnya. Program PKH dirancang untuk memberikan dukungan finansial yang spesifik berdasarkan kebutuhan anggota keluarga. Setiap komponen memiliki nominal bantuan yang berbeda, disesuaikan dengan kategori dan kondisi penerima. Ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan bantuan yang tepat sasaran. Data terbaru per April tahun 2026 menunjukkan adanya penyesuaian nominal untuk beberapa kategori, mencerminkan peningkatan biaya hidup dan inflasi. Memahami rincian ini akan membantu kita mengelola dana bantuan secara efektif. Berikut adalah estimasi nominal bantuan PKH untuk tahun 2026. Ibu hamil, nifas 3 juta rupiah. Kesehatan ibu dan anak-anak usia dini 0-6 tahun 3 juta rupiah. Gizi dan tumbuh kembang anak-anak sekolah SD, sederajat Rp900.000. Dukungan pendidikan dasar anak sekolah SMP, sederajat Rp1.500.000. Dukungan pendidikan menengah anak sekolah SMA, sederajat Rp2 juta. Dukungan pendidikan lanjut usia 70+, Rp2.400.000. Kesejahteraan lansia penyandang disabilitas berat Rp2.400.000. Dukungan penyandang disabilitas. Setiap keluarga maksimal dapat menerima bantuan untuk 4 komponen berbeda, dengan total nominal disesuaikan. Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan yang telah ditetapkan. Pastikan kamu selalu memantau informasi resmi untuk setiap perubahan nominal. Data terbaru penerima PKH April tahun 2026 berdasarkan wilayah. Distribusi penerima PKH April tahun 2026 tersebar di seluruh provinsi Indonesia, dengan jumlah KPM yang bervariasi di setiap daerah. Data ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjangkau keluarga prasejahtera di berbagai pelosok negeri. Informasi mengenai distribusi wilayah ini sangat penting untuk kita ketahui. Berdasarkan laporan terakhir dari Kemensos pada tanggal 23 April tahun 2026, beberapa wilayah menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah penerima. Hal ini sejalan dengan target perluasan cakupan program. Mari kita lihat data ilustratif distribusi penerima PKH tahap 2 bulan April tahun 2026. Provinsi jumlah KPM, estimasi, status pencairan tahap 2 Jawa Barat 1.850.000, Jawa Tengah 1.680.000, Jawa Timur 1.920.000, Sumatera Utara 870.000, Sulawesi Selatan 530.000, DKI Jakarta 110.000. Data ini bersifat estimasi dan bisa berubah seiring dengan proses validasi dan verifikasi yang terus berjalan. Kamu bisa menghubungi pendamping PKH di wilayah masing-masing untuk informasi lebih akurat. Informasi ini juga sangat penting untuk cek penerima PKH April tahun 2026. Pentingnya memperbarui data diri untuk PKH 2026. Ketersediaan data yang akurat dan terkini adalah kunci utama kelancaran penerimaan bantuan PKH. Data yang tidak valid atau kedaluarsa dapat menyebabkan penundaan bahkan pembatalan bantuan. Oleh karena itu, kita harus selalu memastikan data diri dalam DTKS selalu terupdate. Perubahan status keluarga seperti kelahiran, kematian, atau pindah alamat harus segera dilaporkan kepada pendamping PKH. Kemensos secara berkala melakukan verifikasi data, dan ketidaksesuaian data bisa menjadi masalah serius. Jangan sampai kita kehilangan hak bantuan hanya karena kelalaian dalam memperbarui informasi. Proses verifikasi dan validasi data penerima PKH 2026. Kementerian Sosial menerapkan sistem verifikasi dan validasi data yang ketat untuk memastikan bantuan PKH sampai kepada yang berhak. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pendamping sosial di tingkat desa hingga sistem terpusat di Kemensos. Ini adalah upaya untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan efektivitas program. Verifikasi dilakukan secara berkala untuk mengecek kondisi sosial ekonomi KPM, kesesuaian data komponen, dan kehadiran dalam pertemuan kelompok. Validasi data juga melibatkan integrasi dengan data kependudukan Dukcapil. Jadi, penting sekali bagi kita untuk memastikan data yang terdaftar selalu benar dan terkini agar tidak ada kendala saat cek penerima PKH April tahun 2026. Tips agar bantuan PKH April tahun 2026 lancar diterima. Menerima bantuan PKH dengan lancar tentu menjadi harapan setiap KPM.
Ada beberapa tips praktis yang bisa kamu ikuti agar proses pencairan tidak mengalami hambatan. Mengikuti anjuran ini akan sangat membantu kita. Pastikan kartu KKS aktif dan aman. Jaga baik-baik kartu keluarga sejahtera, KKS, kamu, dan jangan pernah berikan PIN kepada siapapun. Kartu ini adalah kunci untuk mencairkan bantuan. Ikuti pertemuan P2K2. Kehadiran dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, P2K2, adalah kewajiban dan syarat keberlanjutan bantuan. Ini juga kesempatan untuk mendapatkan informasi terbaru. Laporkan perubahan data segera. Jika ada perubahan data keluarga, segera laporkan kepada pendamping PKH di wilayah kamu. Ini termasuk perubahan jumlah anggota keluarga atau status pendidikan. Pantau informasi resmi. Pantau informasi resmi. Selalu perbarui informasi dari sumber resmi Kemensos atau pendamping PKH mengenai jadwal dan mekanisme pencairan. Jangan mudah percaya informasi dari sumber tidak jelas. Manfaatkan dana sesuai tujuan. Gunakan dana PKH sesuai dengan peruntukannya, terutama untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga kita. Menerapkan tips ini akan membantu kamu memastikan bahwa bantuan PKH diterima tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlibatan aktif dari KPM sangat dihargai dalam menyukseskan program ini. Mari kita bersama-sama memastikan program ini berjalan dengan baik. Apa yang harus dilakukan jika nama kamu belum terdaftar? Kadangkala, ada keluarga yang merasa memenuhi syarat namun belum terdaftar sebagai penerima PKH. Jangan khawatir, ada jalur yang bisa kamu tempuh untuk mengajukan diri atau melakukan pengaduan. Pemerintah memberikan kesempatan bagi setiap warga yang berhak. Langkah pertama adalah memastikan kamu sudah terdaftar dalam DTKS. Kamu bisa mendatangi kantor desa, kelurahan setempat untuk mendaftar atau memperbarui data di DTKS. Setelah terdaftar, sampaikan permohonan kepada pendamping PKH agar nama kamu diusulkan untuk verifikasi lebih lanjut. Mengatasi kendala pencairan dana PKH. Meskipun sistem penyaluran sudah semakin baik, terkadang kendala bisa saja muncul saat pencairan dana PKH. Jika kamu mengalami masalah seperti dana belum masuk atau kartu KKS terblokir, jangan panik. Ada prosedur yang bisa kita ikuti untuk mencari solusi. Pertama, segera hubungi pendamping PKH di wilayah kamu untuk mendapatkan bantuan dan informasi. Mereka akan membantu memverifikasi status pencairan dan mengarahkan ke langkah selanjutnya. Kamu juga bisa menghubungi call center Kemensos untuk pengaduan resmi. Penting untuk menyimpan bukti transaksi atau struk penarikan jika kamu sudah berhasil mencairkan dana. Jika kartu KKS bermasalah, segera laporkan ke bank penyalur, himbara, dan pendamping PKH untuk pengajuan penggantian kartu. Kita harus proaktif dalam menyelesaikan setiap kendala yang muncul. Optimalisasi manfaat PKH untuk kesejahteraan keluarga. Bantuan PKH bukan sekadar uang tunai, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan keluarga. Dengan memanfaatkan dana ini secara bijak, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak dan memastikan kesehatan seluruh anggota keluarga. Ini adalah kesempatan emas untuk memutus rantai kemiskinan. Partisipasi aktif dalam setiap kegiatan P2K2 juga akan membekali kita dengan pengetahuan dan keterampilan penting. Ilmu yang didapat bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dari pengelolaan keuangan hingga pola asuh anak. Mari kita bersama-sama wujudkan keluarga yang lebih sejahtera dan mandiri. Nah, itu dia informasinya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.